Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahru ramadana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra faj'alahu lil barakati wal khairati mawridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyampaikan bahwasanya as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwasanya ibadah puasa dan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya ketika manusia menghadap, ketika manusia mengalami kesusahan dan kesulitan. Maka as-siyam akan berkata kepada Allah, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahawati bin nahar. Ibadah puasa akan bersaksi di yaumil qiyamah bahwasanya ya Allah berikan syafaat karena ada sekelompok manusia yang rela meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya di siang hari semata-mata berpuasa kepada Engkau ya Allah. Maka jawaban Allah, saya akan berikan syafaat-Mu. Jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah, karena ini adalah ibadah yang langsung dibalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini rahasia, karena hanya seorang hamba dengan Rabb-Nya yang tahu bahwa diri kita sedang berpuasa di hadapan Allah. Maka pantaslah Allah mengatakan, wa ana ajazi bihi, ibadah puasa milikku dan sayalah yang akan membalas ibadah puasa itu. Maka kenikmatan yang digambarkan oleh baginda Nabi ada dua. Bagi orang yang berpuasa adalah farhatun hina yuftir, kebahagiaan pertama, kenikmatan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah ketika dia berbuka puasa, ketika dia membatalkan ibadah puasanya. Betapa nikmatnya hanya dengan segelas air putih, air hangat dan sebiji kurma, 12 jam kita menahan lapar, haus dan dahaga. Ketika makanan itu masuk ke mulut kita, disitulah letak kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kenikmatan yang kedua, kata Nabi, farhatun hina liqa'a rabbih, kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya.
perjumpaan di sini adalah ketika Allah senantiasa mengabulkan, senantiasa memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa yang senantiasa berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wa da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa itu sampai dia membatalkan ibadah puasanya sungguh dahsyat, sungguh pamungkas, tidak ada hijab. Allah langsung kabulkan doa-doa orang yang sementara berpuasa sampai dia membatalkan ibadah puasanya. Maka kenikmatan itu hina yuftir, sampai dia membatalkan ibadah puasanya, maka sungguh itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan di dalam hadisnya, wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah, dan Al-Qur'an pula akan bersaksi di yaumil qiyamah bagi orang yang senantiasa mengamalkan, senantiasa membaca isi kandungan daripada Al-Qur'an itu. Apa kata Al-Qur'an di hadapan Allah? Mana'tuhun nauma wan nasuh niyam fayashfa'ani. Ya Allah, ada sekelompok manusia yang rela meninggalkan tidurnya semata-mata hanya membaca Al-Qur'an di malam harinya, maka Al-Qur'an akan bersaksi, ya Allah, berikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi dijelaskan pula, inna hadzal Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Qur'an di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan ketika manusia mengalami kesusahan dan kesulitan. Al-Qur'an akan datang menjadi penolong. Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa mengamalkan, membaca isi Al-Qur'an itu. Maka salah satu contoh jamaah sekalian, bagaimana pertolongan Al-Qur'an itu datang kepada kita. Ketika di yaumil mizan, ketika hari penimbangan telah tiba, amal kebaikan kita hanya 100, kemudian amal keburukan kita 101, maka lebih besar amal keburukan kita. Ada 101 amal keburukan, amal kebaikan 100, dan satu ini siapa yang akan menghapusnya? Jawabannya adalah kekuatan dan syafaat Al-Qur'an mampu menghapuskan mampu menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syafaat Al-Qur'an, karena mampu memberikan pertolongan, mampu menghapuskan dosa dan kesalahan seperti contoh yang saya gambarkan tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita di bulan suci Ramadan kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu. Kata Nabi, khairun nas, orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu. Orang yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka tentunya berapa besar kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kata Nabi pula dilanjutkan, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf, maka beribu-ribu kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah bagi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka momentum bulan suci Ramadan, mari kita membersamai Al-Qur'an kita. Al-Qur'an kita yang selama ini kita abaikan, tentunya mari kita
memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena demi Allah, Al-Quran akan bersaksi di yaumil qiyamah bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran rela meninggalkan tidurnya, itulah yang akan menjadi penolong kita. Itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah bagi orang yang senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini menjadi materi kami yang sempat kami berikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya. Saya akhiri dengan kalimat usikum binafsi bitaqwallah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.